Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Baik. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Betul sekali, kita kemarin belajar tentang gemar membaca dan juga rajin. Nah, ibu mau tanya nih, apa sih manfaat dari gemar membaca? Betul, kita akan menjadi pandai. Kemudian apa lagi? Nah, betul juga, gemar membaca akan menambah pengetahuan dan juga informasi. Kemudian apa lagi? Iya, gemar membaca menambah ide kita serta melatih otak kita berpikir. Nah, apa sih akibat jika kita malas membaca? Betul, kita akan menjadi tidak pandai dan juga ilmu yang kita dapat hanya sedikit. Nah, kalau rajin, apa sih itu rajin? Ada yang tahu kemarin? Betul, rajin itu adalah giat atau memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, gemar membaca ini juga bagian dari rajin. Kemudian kalau kita malas dan tidak rajin, akibat yang timbul apa? Betul, kita akan menjadi bodoh. Dan juga ingat, Allah itu tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, apa sih Nabi itu? Ya, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi teladan manusia. Nah, dalam kehidupan kita ini harus punya panutan. Nah, panutan ini merupakan seorang yang dapat kita teladani sikap dan perilakunya. Salah satunya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, sebelum kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa, ada yang masih hafal nama-nama Nabi? Iya, masih ya. Yuk kita nyanyi terlebih dahulu nama-nama Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, serta Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Harun, Musa, dan Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, ada berapa nama-nama Nabi? Iya, betul, 25. Jadi Nabi itu ada 25, termasuk juga Nabi Musa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita dapat memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian menyebutkan akhlakul karimah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan juga menerapkan akhlakul karimah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mendengar cerita dari Nabi Musa ini? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nah, salah satu mukjizat terkenal yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ini adalah Nabi Musa dapat membelah lautan menjadi 2. Ya, betul, Nabi Musa ini dapat membelah lautan. Nah, Nabi Musa ini juga hidup pada zaman Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun ini adalah raja yang sangat sombong dan juga kejam.
Nah, untuk cerita selanjutnya dan lengkapnya, Ibu akan menayangkan video tentang kisah dari Nabi Musa ini dari lahir sampai melawan Raja Fir'aun ini. Jangan lupa videonya ditonton dan disimak dengan baik ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Yukabat meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka lantas menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Akhirnya sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Allah berkehendak mempertemukan kembali Yukabat dengan anaknya. Maka jadilah Yukabat sebagai ibu susu bagi Musa. Suatu hari, saat sedang berada dalam pangkuan Fir'aun, Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Ketika itu juga, Fir'aun memerintahkan agar Musa dibunuh. Namun, karena istrinya terus-menerus membujuknya, akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Musa dibesarkan dan dididik layaknya putra raja. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja, melainkan anak seorang Bani Israel, kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel dengan pemuda dari suku Hipti atau suku Mesir. Saat hendak melerai, tanpa sengaja, Musa memukul pemuda kaum Hipti itu hingga tewas. Karena kesalahannya itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Syu'aib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Syu'aib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Syu'aib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Syu'aib. Setelah 10 tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa memutuskan untuk beristirahat dan membuat sebuah tenda di padang pasir. Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di Gunung Tur. Di sana, Musa melihat api tampak menyala di sebatang pohon berwarna hijau. Saat itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allah telah mengangkat Musa sebagai nabinya dan mengutus Musa untuk menyadarkan Fir'aun beserta seluruh rakyat Mesir. Dari peristiwa itu, Nabi Musa dijuluki Halimullah yang berarti nabi yang diajak bicara oleh Allah. Setelah pulang ke rumah ibunya, ia mengajak Harun, saudaranya, untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengemban tugas dari Allah.
Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa untuk memberikan bukti bahwa ia benar-benar utusan Allah. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Sebenarnya Fir'aun merasa takjub, namun ia tidak mau mengakuinya. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi seekor ular raksasa yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Para penyihir yang menyaksikan keajaiban itu pun langsung bersujud dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Kedudukan Nabi Musa semakin kokoh di masyarakat Mesir. Namun, Fir'aun dan pengikutnya tetap saja menolak dakwah Nabi Musa. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Maka, Allah memberikan ujian berupa kemarau yang sangat panjang. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa dan meminta pertolongan. Setelah bencana itu lewat, masyarakat Mesir kembali ke dalam kemusyrikan. Allah kemudian menurunkan bencana berupa hama belalang. Setelah hama belalang, Allah kembali mengirimkan hama kutu. Dan setelah itu, Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Namun semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Ia justru semakin membenci Nabi Musa. Keinginan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa tak dapat lagi dicegah. Ia kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari hingga ke tepi Laut Merah. Nabi Musa terjepit antara lautan dan pasukan Fir'aun. Saat itulah Allah kembali memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu langsung terbelah menjadi 2. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun terus memimpin kaum Bani Israel ke arah Palestina. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Allah kembali berbicara kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk puasa selama 30 malam. Dan Nabi Musa diperkenankan untuk bertemu dengan Allah di puncak Gunung Sinai. Kemudian Allah meminta Nabi Musa untuk mengenapkan puasanya menjadi 40 malam. Setelah Nabi Musa selesai, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, sebuah kitab yang berisi tuntunan kehidupan bagi kaum Bani Israel. Tentang kelahiran Nabi Musa terdapat pada surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Tentang kenabian Nabi Musa terdapat pada surat Al-A'raf ayat 103 yang berbunyi,
Kemudian kami utus Musa sesudah Rasul-Rasul itu dengan bawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, bagaimana kisah dari Nabi Musa ini? Sangat menarik, bukan? Nah, siapa tadi? Ada yang tahu nama dari ibunda Nabi Musa? Betul, ibu dari Nabi Musa ini bernama Yukabat. Nah, saat kecil Nabi Musa ini hidup di lingkungan kerajaan Fir'aun. Nabi Musa ini diasuh oleh istri dari Raja Fir'aun ini. Saat sudah dewasa, Nabi Musa ini ditugaskan atau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada Raja Fir'aun ini yang mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Raja Fir'aun ini menolak dengan keras risalah yang diberikan Nabi Musa ini. Akhirnya Nabi Musa menunjukkan mukjizat dari Allah, yaitu Nabi Musa dapat merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Kemudian Fir'aun ini tidak suka dan tidak terima kalau ada orang lain yang dapat menandingi Fir'aun tersebut. Akhirnya Nabi Musa keluar dari Mesir dan umatnya. Keluar dari Mesir bersama umatnya, tetapi Fir'aun ini dan tentaranya mengejar Nabi Musa ini. Kemudian setelah sampai di Laut Merah, Nabi Musa ini mengeluarkan tongkatnya dan memukul laut tersebut. Akhirnya laut tersebut terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Musa dan umatnya ini melewati laut tersebut, tetapi Raja Fir'aun dan juga tentaranya masih juga mengejar dari belakang. Setelah Nabi Musa dan umatnya ini sampai di tepi laut, Nabi Musa ini memukul kembali laut tersebut dengan tongkatnya. Kemudian laut tersebut menyatu kembali dan Fir'aun dan juga tentaranya yang masih di tengah laut tersebut akhirnya tenggelam. Kemudian Nabi Musa ini melanjutkan perjalanannya bersama umatnya menuju ke Tursina. Kemudian sikap apa sih yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Musa? Ada yang tahu? Betul, Nabi Musa ini adalah orang yang sangat tekun. Kemudian apa lagi? Betul, suka bekerja keras dan membina umatnya ya. Kemudian Nabi Musa ini juga tidak menyerah dalam menyadarkan Raja Fir'aun dan umatnya. Apalagi? Iya, Nabi Musa selalu memohon pertolongan kepada Allah dan Nabi Musa selalu membela kaum yang lemah. Nah, itulah kisah keteladanan Nabi Musa yang dapat kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham semua ya berarti. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok Ibu akan beri LKPD dan kalian mengerjakan LKPD tersebut dengan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian nanti setelah berdiskusi, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban dan juga diskusinya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Baik. Sekarang bisa dikerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya mengerjakan dan berdiskusinya. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 bisa mempresentasikan. Iya, bagus sekali perwakilan dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silahkan bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Nabi Musa ini hidup pada zaman Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun ini adalah Raja Mesir yang sangat sombong dan juga kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Ibu dari Nabi Musa bernama Yukabat, dan Nabi Musa ini diasuh oleh istri dari Raja Fir'aun. Kemudian mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah yaitu tongkatnya ini bisa berubah menjadi ular dan juga bisa membelah lautan menjadi dua. Kemudian sikap atau teladan yang bisa kita contoh dari perilaku Nabi Musa ini adalah sikap yang sangat tekun, kemudian sikap bekerja keras dalam membina umatnya, kemudian tidak menyerah dalam menyadarkan Fir'aun dan umatnya, kemudian selalu memohon pertolongan kepada Allah dan selalu menolong orang-orang yang lemah. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.